Sekarang kita akan berangkat ke Masjid Kuba, Kebun Kurma dan Masjid Kuba. Semoga jalan perjalanan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ada ini wa inna ila rabbina qalibun. Sahabat yang di perang Uhud banyak yang dikuburkan dekat. Kita lanjutkan ke Kebun Kurma dan Masjid Kuba. Tes 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya sebentar. Alhamdulillah, tadi sudah kita mengunjungi Jabal Uhud. Yang mana Jabal Uhud ini adalah merupakan tempat atau saksi bisu bagi perjuangan Nabi SAW. Pada saat di kaki Gunung Uhud inilah terjadi yang namanya peristiwa peperangan Uhud. Hikmah daripada peperangan Uhud ini adalah pentingnya kita sebagai umat Nabi SAW untuk mentaati semua perintah Rasulullah SAW. Ya, karena perintah Rasul itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah, taatilah perintah Allah dan Rasul. Jadi setelah perintah Allah, kita mengikuti yang namanya perintah Rasul. Ini saling berkaitan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Sama juga dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, maka kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita telisik lebih dalam lagi, sahabat yang mana beriman di awal-awal Islam itu keimanannya lebih besar daripada kita yang menjadi muslim hanya karena keturunan. Orang-orang yang beriman sejak dahulu itu dinamakan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Saya mau nanya nih Bapak Ibu sekalian, siapa yang pertama kali masuk Islam? Bakar Siddiq. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Siti Khadijah. Ya, yang pertama kali masuk Islam Siti Khadijah. Tapi tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau misalnya ya, pada saat Siti Khadijah ini bertanya kepada pamannya, yang mana pada saat itu Nabi SAW itu kan didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu Siti Khadijah mendatangi pamannya yang merupakan ahli kitab, mungkin bisa dibilang itu Nasoro. Ya. Lalu pamannya ini berkata kepada Siti Khadijah bahwasanya yang mendatangi Muhammad ini adalah An-Namus. An-Namus itu adalah malaikat Jibril menurut ahli kitab. Terus pamannya Siti Khadijah ini bilang gini, kalau nanti dia menjadi Rasul, maka aku akan beriman kepada-Nya. Tapi sebelum Nabi SAW mengikrarkan diri menjadi Rasul, pamannya Siti Khadijah ini sudah wafat duluan. Nah, kira-kira itu bisa dimasukkan masuk Islam? Bisa? Nah, ada nih.
Nah, itulah yang dimaksud dengan namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu adalah zaman di mana tidak didatangkan Rasul pada saat itu. Jadi dari zaman Nabi Isa alaihissalam sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu rentang waktunya 600 tahun. Pada saat itu manusia tidak ada pedoman, berbuat seenaknya, berbuat kerusakan seenaknya. Karena apa? Karena pedoman yang kitab-kitab Allah yang diturunkan, ya, itu belum turun lagi. Nah, sampai kedatangan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran itu menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Makanya nanti menjelang hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa demikian? Karena sudah habis waktu manusia itu di dunia, sudah tidak ada lagi pedomannya. Maka yang tersisa hanyalah orang-orang atau manusia yang tanpa pedoman, tanpa arah. Ya, loh, caranya gimana? Orang Al-Quran bisa dicetak, ya bahkan kita bisa beli Al-Quran semau kita. Nanti di hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, ya, Al-Quran itu tiba-tiba hilang. Di lembaran-lembaran yang kita baca tiba-tiba tidak ada, lembaran tersebut menjadi kosong. Orang-orang yang hafal Al-Quran, bahkan para hafal